Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikelilingi oleh pasir yang luas dan panas menyengat dari gurun Mekah, bermulalah sebuah kisah tragis yang teruhir dalam annal sejarah. Kota ini, yang nantinya akan menjadi pusat monoteisme dan devosi, pada zaman itu adalah tempat berkumpulnya berbagai suku yang berbeda, yang membawa bersama mereka dewa-dewi dan tradisi mereka sendiri. Di antara mereka adalah suku Jurhum, yang dikenal akan kebijaksanaan dan tradisi mereka yang kaya. Dalam suku ini, dua jiwa muda bernama Isaf dan Naila tumbuh dengan hati yang penuh dengan cinta dan mata yang bersinar dengan impian masa depan. Namun hubungan mereka tidak direstui, dan konflik pun bermula. Kisah ini bukanlah hanya sebuah narasi tentang cinta yang tidak terbalas, tapi juga merupakan refleksi dari konflik antara tradisi, dosa, dan akhirnya keadilan ilahi. Mekah, kota yang kelak menjadi pusat keimanan dan kebajikan, pada zaman itu tergelap oleh praktik-praktik penyembahan berhala dan tradisi jahiliyah. Tepat di tengah keramaian kota, berdiri suku Jurhum yang bangga, yang hati-hati menyimpan adat dan tradisi mereka. Di antara debu pasir dan hiruk pikuk pasar, dua hati muda tumbuh bersama, terikat oleh rasa cinta yang tak terbendung. Isaf, anak muda berhati mulia, memiliki mata yang selalu bersinar saat menatap Nailah, perempuan cantik yang selalu menyimpan senyum misterius. Nailah berkata dengan nada penuh kekhawatiran. Matanya mencari pemahaman dalam tatapan Isaf. Isaf, kita tak bisa terus seperti ini. Kau tahu, keluargaku tidak akan pernah menerima kita. Aku tahu Nailah, tapi cintaku padamu lebih kuat dari segala larangan dan rintangan. Kita akan menemukan jalan, jawab Isaf, mencoba menyemangati Nailah. Dengan kata-kata dan sentuhan lembut di tangan Nailah, mereka sering bertemu secara rahasia, berbagi cerita, impian, dan hasrat. Namun, takdir tidak begitu berpihak kepada mereka. Desas-desus mulai menyebar, dan tekanan dari keluarga mulai menjadi beban yang hampir tak tertahankan. Kita harus berhati-hati, Isaf. Kita tidak bisa membiarkan orang-orang mulai berbicara dan merusak nama baik keluarga kita. Nel berbisik dan menatap mata Isaf dengan pandangan yang penuh ketakutan. Isaf menarik nafas dalam-dalam, mencoba meredakan ketegangan dalam hatinya. Kita akan bersama, Nailah. Kita hanya perlu waktu. Percayalah padaku. Dalam kegelapan malam, di bawah bintang-bintang yang bersinar terang, mereka berjanji untuk selalu setia dan mencari jalan keluar dari tekanan dan larangan yang mengelilingi mereka. Mereka bermimpi tentang hari di mana cinta mereka bisa bebas, dan mereka bisa bersama tanpa takut akan hukuman atau cemoohan. Kisah cinta mereka yang penuh dengan kasih sayang dan kesetiaan, dengan cepat tercoreng oleh ketakutan dan kecurigaan yang menyebar di antara suku Jurhum. Dan itulah awal dari tragedi yang akan mengubah sejarah suci Mekah selamanya. Makkah, kota suci yang dipenuhi dengan doa dan pengharapan, menyambut bulan haji dengan keriuhan dan keberkahan. Jemaah dari berbagai suku dan kota datang membawa semangat ibadah dan harapan untuk pengampunan. Isaf dan Nailah, yang terbebani oleh rasa cinta yang membara dan larangan yang mendesak, melihat ini sebagai kesempatan, sebuah momen di mana mereka dapat bertemu dan bersatu, tersembunyi di balik kerumunan dan kegaduhan. Dalam lipatan malam yang dingin dan penuh misteri, Isaf mencari Nailah dengan hati penuh harapan dan kekhawatiran. Nailah berbisik, Isaf, saat dia menemui kekasihnya di sebuah sudut tersembunyi dekat Ka'bah. Akhirnya kita bersama, meskipun hanya untuk sesaat.
Nel menatapnya dengan mata yang berbinar-binar mencerminkan bintang di langit. Isaf, aku merindukanmu. Tapi kita harus berhati-hati. Malam ini penuh dengan mata yang mengawasi. Mereka berjalan bersama, merasakan kehangatan satu sama lain, berbicara tentang impian dan masa depan, mencoba melupakan larangan dan rasa takut yang selalu menghantui mereka. Isaf dengan penuh kasih sayang meraih tangan Naila. Kita akan menemukan jalan, Naila. Kita akan melewati ini bersama. Seiring malam berlalu, tempat-tempat suci di Mekah menjadi saksi bisu dari pertemuan rahasia mereka dalam kegelapan Ka'bah. Di tempat yang paling suci, godaan mulai menguasai. Setan berbisik menghasut dan mencoba menggoyahkan iman dan kehormatan mereka. Nailah, apakah kita akan bisa melawan semua ini? Apakah cinta kita cukup kuat untuk menghadapi cobaan? Tanya Isaf dengan suara yang penuh dengan keraguan. Nailah dengan mata berkaca-kaca memeluk Isaf. Cinta kita akan membimbing kita, Isaf. Kita hanya perlu mempercayai satu sama lain dan Tuhan. Namun, di bawah naungan keheningan malam dan kesendirian yang menyesakan, terjadi tragedi. Cinta dan hasrat yang seharusnya murni dan suci tercemar oleh dosa yang tak termaafkan. Ka'bah, rumah Tuhan yang agung, menjadi saksi bisu dari pelanggaran yang menyayat hati dan menggoyahkan langit dan bumi. Sebuah kesalahan yang akan menandai mereka selamanya, mengubah kursus sejarah dan meninggalkan bekas yang tak terhapuskan pada lembaran waktu. Malam itu langit Mekah tampak lebih gelap. Bintang-bintang seolah bersembunyi di balik awan tebal. Angin berhembus pelan, membawa bisikan-bisikan tak kasat mata yang merasuki hati dan jiwa. Ka'bah yang biasanya merupakan sumber ketenangan dan kedamaian, malam itu tampak menyesakan dengan aura yang mencekam. Isaf dan Nailah berada di dalam Ka'bah, terbungkus dalam kehangatan satu sama lain, berusaha mencari penghiburan dalam pelukan. Dinding-dinding suci tersebut membatasi mereka, namun tidak mampu menghalau godaan yang berputar-putar dalam benak mereka. Isaf, aku takut, bisik Nailah dengan suara gemetar, merasakan getaran aneh yang mengelilingi mereka. Mungkin kita tidak seharusnya di sini. Ini tempat suci. Isaf menggenggam tangan Nailah dengan erat, mencoba memberi kekuatan. Kita tidak akan melakukan sesuatu yang salah, Nel. Kita hanya ingin bersama merasakan cinta yang telah lama terpendam. Namun bisikan setan lebih kuat dari kata-kata penuh kasih dan janji manis. Mereka menjadi lemah, terhanyut dalam arus hasrat yang melanda tanpa henti. Ka'bah, tempat yang penuh dengan keberkahan, malam itu menjadi saksi dari pengkhianatan terhadap kepercayaan dan ketulusan. Demi Allah, apa yang telah kita lakukan? Teriak Isaf dalam kesedihan dan penyesalan. Setelah sadar dari bujukan sesaat, matanya memandang Naila, mencari jawaban atau pengertian atas tragedi yang terjadi. Naila dengan mata yang basah oleh air mata penyesalan, berusaha berbicara. Isaf, kita harus meminta ampun. Allah Maha Pengampun. Mungkin Dia akan memberi kita jalan untuk kembali. Tetapi langit seolah marah. Guntur bergemuruh menggema melalui kegelapan mengisi Ka'bah dengan suara murka ilahi. Sebuah kilatan cahaya menerangi ruang suci, mengungkapkan kenyataan kehancuran yang telah mereka sebabkan. Kisah cinta mereka yang begitu penuh harapan dan impian, kini telah tercoreng oleh kenistaan dan penghinaan terhadap tempat suci Allah. Seiring fajar menyingsing, membawa cahaya baru dan harapan kepada kota Mekah, suatu kengerian terbongkar di hadapan mata warga kota. Ka'bah yang selalu menjadi pusat keramaian, ibadah dan pengharapan, pagi itu dikelilingi oleh bisikan-bisikan takjub dan horor dalam sinar lembut yang menyelimuti Ka'bah.
Dua sosok batu ditemukan dalam posisi yang mencerminkan rasa malu dan penyesalan. "Wahai orang-orang Mekah," seru salah satu penduduk yang pertama kali menyaksikan keanehan ini, "datanglah dan lihat apa yang telah terjadi di rumah Tuhan kita." Kerumunan orang berkumpul. Matanya tertuju pada patung batu yang kaku dan dingin, yang terlihat begitu nyata dalam penampilan mereka. Bisikan dan desas-desus memenuhi udara, mencoba memahami dan menginterpretasikan tanda yang telah diberikan oleh Tuhan. "Apakah ini Isaf dan Nailah?" tanya seorang tua dengan suara yang penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. "Apakah ini azab yang telah diturunkan kepada mereka karena menghina tempat ini dengan perbuatan terkutuk mereka?" Wajah-wajah penuh kengerian dan takjub saat mereka mengakui wajah-wajah yang terukir dalam batu, merasakan berat azab yang telah menimpa dua jiwa muda tersebut. Ka'bah dalam keheningannya berbicara lebih keras dari kata-kata, menyampaikan pesan ilahi tentang kesucian dan hormat yang harus selalu dipertahankan. Seorang wanita dengan suara yang hampir tidak bisa didengar karena isak tangis berdoa, "Ya Allah, berilah kami petunjuk dan kebijaksanaan dari peristiwa tragis ini. Jangan biarkan kami terperosok dalam godaan dan kesalahan." Warga Mekah setelah melewati momen-momen kekagetan dan refleksi memutuskan untuk mengambil tindakan. Mereka mengangkat patung-patung Isaf dan Nailah dengan penuh penghormatan dan kesedihan, mengantarkannya menuju Bukit Safa dan Marwah. Dengan langkah-langkah berat dan hati yang penuh dengan pelajaran, mereka meletakkan patung di masing-masing bukit sebagai simbol pengingat dan peringatan bagi semua umat. "Dengan ini kita memberikan penghormatan terakhir kepada dua jiwa yang telah tersesat," ujar salah seorang tua bijaksana. "Semoga tempat ini menjadi saksi akan pengajaran yang mendalam tentang kesucian dan hormat kepada rumah Tuhan kita." Kedua patung tersebut berdiri di sana, tenggelam dalam dan kekekalan, melihat waktu berlalu, menyaksikan setiap jiwa yang lewat dengan pandangan penuh penyesalan dan pelajaran. Kedua bukit tersebut, Safa dan Marwah, kini tidak hanya menjadi tempat untuk melaksanakan sa'i, tapi juga menjadi tempat refleksi dan pengingat tentang kesalahan dan kehilangan yang bisa terjadi dalam kehidupan ini. Tahun-tahun berlalu, bagaikan debu yang ditiup angin, meninggalkan kisah-kisah dan legenda yang teruhir dalam ingatan. Kota Mekah mengalami banyak perubahan, tetapi dua patung di Bukit Safa dan Marwah tetap berdiri tegar, menghadapi cuaca dan zaman saat saksi bisu dari era yang telah berlalu. Masa berubah, dan dengan perubahan itu, datanglah Amru bin Luhai, seorang pemimpin yang mengubah arah kiblat keimanan orang-orang Mekah dengan klaimnya yang berani dan menggemparkan. Dia menyatakan bahwa patung Isaf dan Nailah bukanlah sekedar batu, tetapi dewa yang harus disembah dan dipuja. "Rakyat Mekah," serunya dengan suara berapi-api dan penuh keyakinan, "inilah dewa-dewi kita, penjaga dan pelindung kita. Mereka yang harus kita puja untuk mendapatkan berkah dan kemakmuran." Banyak yang terpengaruh oleh kata-katanya mulai mengarahkan ibadah mereka kepada patung-patung itu, meninggalkan esensi sejati dari tempat suci tersebut. Ka'bah yang pernah menjadi tempat suci penuh kasih dan keimanan, sekarang dikelilingi oleh praktik-praktik penuh kesesatan. Namun roda waktu terus berputar, dan kebenaran selalu menemukan jalannya kembali. Sampailah pada era ketika Aisyah, wanita penuh kebijaksanaan dan keimanan, berbicara tentang kisah Isaf dan Nailah dengan penuh refleksi. "Kami dahulu selalu mendengar kisah mengenai Isaf dan Nailah," kata Aisyah dengan nada yang penuh dengan hikmah dan pengajaran. "Mereka adalah laki-laki dan perempuan dari suku Jurhum yang telah melakukan dosa besar di dalam Ka'bah.
Allah mengubah mereka menjadi batu sebagai peringatan untuk kita semua. Dan dengan kata-katanya, air terjun kebenaran mulai mengalir kembali, membersihkan hati dan jiwa dari kekotoran kesesatan. Legenda Ishaf dan Nailah yang telah terdistorsi oleh waktu dan kesesatan kembali bersinar dengan hikmah dan pengajaran menjadi pelajaran abadi tentang kesucian cinta dan keimanan. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.